Gue tahu, kamu males banget natap mata orang yang ngobrol sama lo. Tapi khusus gue mau lo tatap mata gue ya. Siapa tahu ada pelangi kayak lagu. Mengingat hal ini, aku terus tersenyum geli. Dan seolah masih terasa dengan jelas bagaimana kedua tangannya meraih wajahku. Dan ia mendekatkan ke wajahnya agar mata kami saling bertemu. Ia menatapku begitu dalam. Detak jantungku benar-benar tak beraturan saat itu. Waktu terasa terhenti sejenak. Aku selalu terhanyut di dalamnya tatapan yang ia berikan. Dia galang. Lelaki yang mampu merubah seluruh kehidupanku setelah 40 hari kami lalui. Bukan sejenis kontrak mengenai angka 40 hari itu. 40 hari adalah waktu di mana aku dan Galang yang dipertemukan melalui sebuah kegiatan kuliah kerja nyata skala nasional. Di mana seluruh mahasiswa dari kampus negeri terbesar di seluruh Indonesia dipertemukan. Dan dijadikan satu kelompok untuk melaksanakan misi yang ditentukan pemerintah. Galang dan aku tergabung dalam satu kelompok yang memiliki misi untuk pencegahan kebakaran. Karena lahan di dusun yang kami tinggali adalah lahan gambut yang rentan terbakar. Aku rasa misi ini adalah sebuah bumerang bagiku dan Galang. Kenapa? Karena bukan mencegah kebakaran, aku dan Galang justru malah membuat diri kami terbakar api asmara. Awas, ada koper! Tragedi koper ini menjadi awal aku dan Galang mulai kisah. Koper meluncur di jalanan menurun kala itu. Dan langsung menyerang Galang hingga terjatuh. Kamera Galang hampir ikut mendarat di aspal. Untung saja ia menghindari kondisi itu. Galang pun harus jatuh dalam posisi ajaib. Dan membuatnya jadi bahan olok-olokan semua anggota. Padahal saat itu ia tengah perkenalan diri sebagai ketua kelompok. Maklum, sikap ceroboh dan santaiku mungkin memang menyusahkan beberapa orang. Tapi kali ini aku lakukan untuk orang-orang yang bahkan belum mengenalku. Tak butuh waktu lama bagiku dan Galang hingga akhirnya kami menjadi dekat. Di hari kedua, momen yang mendekatkanku dan Galang adalah saat dimana aku dan Galang harus terlambat menghadiri rapat bersama pihak kecamatan untuk membahas visi misi kami sebagai anggota. Galang dan aku benar-benar membuat marah seluruh anggota kelompok. Padahal justru kami mengalami sial karena seluruh anggota kami adalah orang terakhir yang menggunakan motor dan kehabisan bensin di tengah jalan. Sementara yang jualan bensin begitu jauh. Maklum saja, namanya juga dusun kecil. Alhasil aku dan Galang pun harus berjalan kaki cukup lama untuk bisa sampai ke kantor kecamatan. Di 40 menit perjalanan, Galang dan aku mendorong motor menuju ke kantor kecamatan. Itu pun jadi momen. Akhirnya aku dan Galang berkenalan secara resmi. Karena sejak hari pertama kedatangan aku dan Galang hanya saling panggil dengan woi, situ, sana. Gue Galang Pradipta. Galang menyodorkan tangannya yang sebenarnya sibuk memegangi motor. Ia tampak seolah berusaha untuk kenalan, sehingga membuatku tak enak jika tak balas jabat tangannya. Luna Natasha. Udah tahu sih, gue kan liat nama lo di absen kelompok. Gue cuma ngasih tau nama gue sih, bukan ngajak kenalan. Gue rasa lo butuh tahu nama ketua kelompok lo. Aku kesal dan mendorong hingga oleng dan hampir terjatuh bersama motor ke arah selokan besar. Untung saja Galang hanya bercanda. Galang tertawa terbahak sambil sibuk mendorong lagi motor operasional yang diberikan Pak RT untuk kelompok kami. Galang tampak berkeringat cukup banyak saat itu. Baju batik rapi yang ia kenakan sebelumnya kini sudah berantakan. Bahkan seluruh kancingnya sudah terbuka dan menampakkan baju kaos putih yang melapisi kemeja batik warna mustard miliknya. Aku tersenyum melihat jurus-jurus humor yang dikeluarkan oleh Galang demi membunuh bosan dan lelahnya kami berjalan tanpa banyak orang lalu lalang di jalanan untuk dimintai tolong membelikan bensin. Selama beberapa waktu, Galang menyempatkan diri untuk mampir ke rumah warga untuk membawakan minum untukku. Tetap saja, cara awalnya membuatku jengkel. Ia membuatku mendorong motor yang cukup berat itu sendirian dengan bilang ia harus ke toilet dan mencari rumah warga yang terdekat. Padahal saat itu di sekitar sana, rumah warga jaraknya cukup jauh. Galang jalan duluan meninggalkan aku mendorong motor. Di tengah jalan sendirian, jas aku menyumpah serapah. Sesampainya di ujung jalan, ternyata Galang menyerahkan botol air minum untukku sambil tersenyum dan mengusap kepalaku. Kasian, cewek gak cantik dorong motor berat sendirian. Galang tersenyum, menatap dalam padaku dan membesarkan aku untuk minum. Dengan wajah cemberut dan kelelahan, aku minum air dan bawa Galang. Minumnya jangan sampai cemberut lah. Nanti keselak, susah lagi gue nyari teman airnya. Ini aja udah maraton 10 kilo loh. Bodo amat. Akhirnya kali ini aku jalan duluan, meninggalkan Galang yang keberatan mendorong motor. Galang jelas-jelas tertawa sambil minta ditunggui. Tariknya matahari siang itu tak membuat lelah Galang.
untuk meledekku sepanjang perjalanan demi tadi, membunuh lelah dan bosan. Galang memang begitu. Ia tak pernah menyatakan apapun niatannya dalam arti sebenarnya. Galang selalu melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan untuk menunjukkan maksudnya. Mungkin karena ia begitu malas menjelaskan sesuatu yang menyangkut perasaannya, terutama rasa cintanya.